Baik, sebelumnya pagi ini kabar Mbak Lina ini gimana? Baik sih, kayak sih. Baik aja. Jadi maksud kedatangan Mbak Lina ke sini ini untuk apa? Sebenarnya saya baik saja, tapi saya kayak merasa cemas gitu. Cemas karena apa itu Mbak Lina? Cemasnya karena banyak tugas, terus kayak mau ujian. Oh, jadi Mbak Lina itu merasa cemas karena ujian sudah mendekat ya? Iya. Kira-kira Mbak Lina bisa ceritakan nggak gimana bentuk cemasnya Mbak Lina itu? Ya kayak takut aja nanti kepada orang tua kalau saya nilainya jelek, terus kalau saya nilainya turun, nilainya turun gitu kayak kalau deg-degan, terus pikirannya kacau. Oh, jadi Mbak Lina itu merasa cemas karena takut kalau nilainya jelek dan prestasi belajarnya itu turun ketika dari orang tua. Saya cukup merasakan ya apa yang dirasakan Mbak Lina. Baik Mbak Lina, bisa coba ceritakan keseharian Mbak Lina, apa yang membuat Mbak Lina itu kecemasan berlebih gitu? Sebenarnya kalau kesana saya itu nggak cuma berlebih ya, tapi cuma pas sekolah aja, cuma kayak pas pelajaran aja, terus kayak kalau misalnya tugas tuh kan banyak kan, terus apa namanya itu, kadang tugasnya juga kayak silih berganti gitu loh, kadang juga pada ngumpul gitu. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk apa namanya itu ngerjain gitu, tapi kan ya namanya tugas kan mungkin juga nggak gampang. Jadi kayak terus tapi teman-temannya udah ngirim, nah jadi kayak kita tuh cemas gitu loh, kayak kita bisa gitu, terus jadi kayak terus berusaha aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau cemas tuh ya cemas tapi ya cemas banget gitu, cuma kayak khawatir gitu loh sama pelajarannya gitu, sama tugas-tugasnya gitu. Nanti kalau kerjanya sebenarnya saya bisa, cuma kayak apa ya, butuh waktu gitu loh, gitu aja sih. Terus kalau misalnya sama mikir sih nanti kalau dia udah dikumpulin terus mintanya gimana ya gitu. Terus kan saya kalau tugas kayak gitu, terus nanti kalau kayak ujian, kan ini mau ujian ya, nah itu kadang tuh belajar sih masih belajar, tapi saya lebih suka belajar tuh sistem SKS, sistem selalu ya, apa namanya ya, setelah juga udah ada yang yakin, karena juga gak yakin ya, cemas gitu sama hasilnya nanti gimana gitu. Jadi Mbak Lina itu merasa cemas karena teman-temannya udah ngumpulin gitu ya, terus takut Mbak Lina itu bisa atau enggak gitu, sama kalau menjelang ujian itu kayak tidak ada persiapan dari Mbak Lina, dan Mbak Lina itu sukanya itu sistem kevisualan ya. Baik Mbak Lina, saya ingin bertanya ini, jika konseling ini itu berhasil, kira-kira perubahan apa yang Mbak Lina rasakan gitu, ingin merasakan?
Ya pengennya kayak santai aja gitu. Kalau misalnya ujian terus hasilnya gimana, ini udah terus santai aja, gak usah dipikirin terlalu dalam, gak usah teman itu bukan dibanding gitu loh, kayak ya udah sih harusnya beda sama temennya, ya udah gitu. Ini semua Jadi pengennya itu lebih ke santai aja gitu, tidak terpaku oleh teman-teman ya. Baik Mbak Rina, saya lanjutkan lagi ya. Jadi saya ini ada pertanyaan. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Misalkan nih malam ini itu kamu tidur, terus terjadi keajaiban dan kecemasanmu itu hilang secara tiba-tiba. Kira-kira apa hal pertama yang membuatmu sadar bahwa masalahmu itu sudah membaik gitu Mbak Rina? oh iya, kayak saya kalau tidur belum, terus saya sekolah gitu, saya pasti baru sadar nanti kalau udah di sekolahan, nanti saya lagi belajar itu, oh ya udah saya tenang gitu, saya nggak mikirin teman saya dapat nilai berapa ya. Selain apa yang disebutkan Mbak Rina, kira-kira Ya sama kayak kayak udah nggak mikirin sama nilai ini kayak gitu gitu, apapun hasilnya ya itu udah hasil usaha gitu. jadi Mbak Rina kayak lebih ke enjoy aja ya apapun hasilnya itu. Terus kira-kira itu nanti kalau misalkan Mbak Rina itu cemasnya hilang, orang tua atau temanmu itu gimana itu? Apakah senang kah atau gimana gitu? Ya kalau orang tua kan nggak tahu ya, karena nilainya juga orang tua kan. Ya kalau misalnya saya bilang mungkin yang bisa itu hanya saya, karena itu kan kecemasan muncul dari diri saya. Menarik sekali ya Mbak Rina. Jadi gambaran dirimu itu yang diinginkan itu kayak lebih tenang, terus fokus belajar, dan lebih percaya diri ya Mbak Rina. Baik Mbak Rina, saya lanjutkan ya. Kali ini saya akan menggunakan skala dari 0 sampai 10. Angka 0 itu berarti kecemasanmu itu sangat buruk, dan angka 10 berarti kamu itu sudah sangat tenang dan percaya diri. Kira-kira saat ini itu Mbak Rina berada di angka berapa? Lima. Kenapa 5? Enggak 6 atau 7 gitu? Ya karena masih di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah. Jadi meskipun ada cemas, tapi Anda juga lebih ke tenang gitu untuk memikirkan gitu ya. Menurut Mbak Lina nih, apa yang perlu terjadi agar angka 5 kamu itu bisa naik menjadi 6 gitu? Ya mungkin kayak ya apa, harusnya kepikiran yang cemasnya itu bisa langsung healing. Langsung healing ya, jadi Mbak Lina lebih ke refresh otak gitu ya. Selanjutnya Mbak Lina, apakah pernah ada saat-saat ketika kecemasanmu itu berkurang meskipun ujian sudah dekat? Ada sih, kayak misalnya saya benar-benar memahami materinya gitu, itu saya ngerasa kayak sama saya juga berkurang gitu. Dari guru itu ngasih kisi-kisi itu juga mengurangi cemas saya. Jadi kamu lebih merasa tenang kalau lebih menguasai materi itu ya? Terus apalagi yang pernah membantu kamu merasa tenang gitu? Apa ya, mungkin jajan gitu, jajan yang banyak. Jadi selain diri Mbak Lina juga senang jajan ya? Itu berarti kamu itu sudah memiliki beberapa cara gitu ya untuk membantu mengurangi kecemasan yang terbukti, kayak Mbak Lina itu healing, lebih ke refresh otak atau ke jajan gitu untuk menyenangkan diri sendiri ya Mbak Lina. Mbak Lina, dari apa yang kita bicarakan, kira-kira kecil apa yang bisa kamu lakukan untuk minggu ini? Mungkin
ya Mbak Lina. Apa yang membuat kamu itu yakin sampai angka 9 gitu? Ya karena kayak saya juga pengen berubah gitu, masa ya hidup gini-gini doang kan. Bagus, itu motivasi itu tuh bisa jadi modal yang kuat untukmu gitu loh. Jadi hari ini kita menemukan bahwa meskipun kamu itu cemas, kamu tetap memiliki kemampuan untuk belajar. Kita juga menemukan nih beberapa hal yang membantu, seperti kamu bisa belajar dengan manung, terus kamu bisa refresh untuk mengeluarkan segala unek-unek, terus kamu bisa jajan untuk menyenangkan diri kamu sendiri, terus kamu katanya nanti malam mau buat jadwal ya, itu juga cukup bagus Mbak Lina. Saya sih sadar kamu itu pasti bisa. Itu pencapaian yang penting ya Mbak Lina. Saya itu mengapresiasi usahamu untuk tetap belajar meskipun merasa cemas. Ada tanggapan? Ada sih kayaknya ada cukup. Nah, untuk minggu ini kamu bisa mencoba itu untuk menjalankan jadwal belajar dan belajar dengan teman, itu juga bisa ya Mbak Lina, karena itu dapat membantu Mbak Lina untuk menggugah semangat belajar Mbak Lina gitu. Pada pertemuan berikutnya itu kita akan melihat perkembangannya Mbak Lina ya. Kira-kira apa yang berkembang dari Mbak Lina untuk minggu depan gitu. Terima kasih sudah berbagi cerita hari ini. Mungkin cukup sekian dari